Salam sepak bola. Ya, sesuai yang sudah gue prediksi bahwa Rangers akan lebih menguasai pertandingan dan terjadi juga. Di sini kalau gue lihat Frankfurt lebih banyak nunggu, cuman ya memang karena kualitas pemainnya ya, kualitas pemainnya Rangers ini nggak bisa, istilahnya nggak bisa cetak peluang yang benar-benar berbahaya lah. Dan ya sampai babak adu penalti, di sini kan ya, kalau ada babak adu penalti yang bermain pengalaman Frankfurt ini pemainnya kalau gue bilang lebih banyak ya ketimbang Rangers, sehingga para pemain Frankfurt ini ya lebih, istilahnya lebih tenang lah dalam menghadapi adu penalti, dan setidaknya mereka bisa jadi juara untuk Europa League musim ini. Dan ya nanti kita akan lanjut untuk partai semifinal Indonesia lawan Thailand SEA Games. Oke? Di final SEA Games yang berakhir dengan skor untuk Thailand 1-0, dan ya sebetulnya gue lihat tadi di babak pertama ya, pertama 10-15 menit pertama lah, tim ini bisa mainkan kombinasi yang cukup bagus. Dan kalau gue lihat ini di sini Thailand ini justru agak telat panas di babak awal ya. Nah di babak pertama hanya end passingnya lah kalau gue bilang yang masih jelek ya. Mereka masih suka terburu-buru sehingga tidak ada peluang, kalau gue bilang membahayakan sekali. Nah baru di babak kedua Thailand lebih berani keluar menyerang. Cuman berani keluar menyerang, dan tim ini kan kalau gue bilang bukan Thailand seperti AFF 2020 kemarin. Ini tim muda yang baru dibentuk, dan terlihat banget kombinasi mereka ini nggak begitu bagus ya, sehingga mereka juga nggak dapat peluang juga di babak kedua. Masuklah ke perpanjangan waktu, dan di sini gue lihat para pemain Indonesia ini staminanya sudah mulai menurun. Terlihat banget mereka ini lebih banyak menunggu di areanya sendiri, dan ya feeling gue mereka ini ngincar adu penalti ya. Cuman sebelum adu penalti masih ada 30 menit yang lu harus lalui, dan di sini mereka lengah. And Thailand skill individu cetak gol-golnya keren, tuh gue bilang. Dan ya setelah itu gue bilang Thailand pun nggak banyak dapat peluang juga setelah gol itu. Dan di sini gue mau lihat selain itu juga adalah bagaimana stamina lu ini harus kuat bermain selama 120 menit. Dan ini nggak kelihatan sama sekali ketika memasuki babak extra time. Staminanya terutama ya gue lihat ngedrop dan ujung-ujungnya ya kartu merah, klasik kartu merah, 4 kartu merah untuk timnas, 1 untuk Thailand. Dan ya kalau gue bilang ini Sintayong di ruang ganti ngamuk ya. Kenapa? Karena ya lu bermain bukan dengan otak lu, tapi dengan otot lu ketika lu harus mengejar ketinggalan. Ditambah lu kalau misalkan sisa 15 menit taktik yang harus lu lakuin adalah lu main oportunis saja, ngandelin bola-bola atas. Dan ini kalau gue bilang harus banyak dilatih. Kenapa? Karena lu nggak selamanya bisa menang dengan umpan pendek, dan kalau umpan pendeknya buntu, yang lakuin adalah sekali lakuin long ball seperti yang dilakukan oleh Real Madridnya Ancelotti kemarin lawan City, ngandelin long ball terbukti berhasil. Dan ya di sini kalau gue bilang ya ini harus lebih banyak dilatih lah untuk umpan atasnya ya, terutama sehingga ketika lu menghadapi skema yang sama lu bisa antisipasi. Dan ya nggak kayak tadi mutar. Dan ya kalau gue bilang semifinal bukan mungkin ya, ini memang sudah hasil yang paling maksimal. Karena lu dari sisi permainan pun kalau gue bilang tim ini nggak in sejak babak awal lah. Babak awal mulai meningkat kemarin ketika melawan Myanmar hanya di 1 match, habis itu ngedrop lagi. Oke?